wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya, Syarifatul Safiyah. Kali ini kita akan belajar KD 3.2, yakni bab vektor. Saya akan bahas lebih detail lagi tentang contoh-contoh vektor dan jenis-jenis vektor. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar vektor mulai dari awal sampai akhir. Pembelajaran yang kedua, kita akan langsung ke soal 1.1. Nah, sebelum mengerjakan atau sebelum menyelesaikan soal 1.1, saya akan flashback kembali tentang komponen vektor. Masih ingatkah komponen vektor pada pembelajaran atau video yang pertama? Di mana komponen vektor itu ada dua komponen vektor. Ada dua komponen, horizontal dan komponen vertikal. Komponen horizontal maksudnya apa? Horizontal itu kan arahnya X ya, koordinat X. Nah, dia bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Jadi ada dua, ke kanan, bisa ke arah kanan, dan bisa ke arah ke kiri. Nah, kalau kanan, dia selalu apa tandanya? Positif, tapi kalau ke kiri, tandanya negatif. Vertikal, dia sumbunya di Y, maka Y bisa ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ke atas, tandanya positif, kalau ke bawah, tandanya negatif. Nah, tanda positif dan negatif inilah nanti dipakai untuk menjawab soal 1.1. Oke, kita langsung saja lihat vektor AB. Nah, di situ ada kok. Ini kan koordinat X dan Y ya. Ini X, upamakan ini X, ini Y. Yes. Kalau AB berarti untuk arah ke X, berarti dia ke kanan, berarti dia positif. Kita tulis vektor AB. Nah, untuk menulis vektor AB itu adalah yang atas ini komponen horizontalnya. Horizontalnya apa? Kanan, positif. Nah, berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak kan? Berarti dia positif 4. Nah, vertikalnya berapa? Nah, vertikal kan sini. Nah, sampai sini aja kan? Nah, ini ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Dia ke atas, berarti dia positif 3. Berarti vektor AB bisa ditulis 4 dan 3. Lagi ya. Sekarang DE. Vektor DE. Vektor DE. Oke. Kita lihat vektor DE. Komponen dari horizontalnya. Horizontal. Nah, dia berarti ke arah ke kiri. Berarti ke kiri berapa satuan? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti dia negatif 4. Kenapa negatif? Karena arah vektornya ke kiri. Kemudian sekarang yang vertikalnya. Nah, vertikalnya ke atas apa ke bawah? Ke atas ya. Kalau ke atas berarti dia positif berapa? 1, 2, 3. Berarti vektor DE yakni min 4 dan 3. Nah, seperti itu untuk menentukan besarannya vektor. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal 2.2. Diketahui AOB dengan koordinat titik O 0,0 dan titik A 2,4 dan B 6,1. Tentukanlah vektor A yang mewakili ruas garis dari titik O ke A dan B, vektor B yang mewakili ruas garis dari titik O ke B. Vektor AB
B yang mewakili ruas garis panjang vektor A, vektor B, dan vektor AB. Nah, untuk menyelesaikannya, maka langkah yang pertama, kita gambar dulu segitiga AOB dengan ketentuan panjangnya O 0,0, A-nya 2,4, dan B-nya 6,1. Maka kita gambar dulu koordinat X dan koordinat Y. Oke, koordinat X dan koordinat Y. Ini X, ini Y, dengan satuannya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian koordinat Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dari sini maka kita sudah menggambar koordinat, kita langsung gambar vektornya. Oke, di titik O 0,0 berarti ini adalah titik O. Terus di titik A X-nya 2 dan Y-nya 4. X-nya 2 dan Y-nya 4. Kita tarik garis saja. Nah, ini titik A. A sama dengan 2,4. Oke. Nah, untuk menggambar vektornya, maka kita garis pangkal O dan ujungnya di A. Nah, ini vektor OA. Selanjutnya, kita gambar titik B. Titik B, X-nya 6, Y-nya 1. X-nya 6, Y-nya 1. Berarti sini, ini titik B. 6,1. Maka kita bisa tarik pangkalnya di A dan ujungnya di B. Nah, setelah itu O sama B kita tarik garis lagi. Oke. Dari gambar ini ya, dari gambar vektor A yang mewakili ruas garis titik O ke A, berarti kita bisa menggambarkan bahwa vektor O ke A untuk yang horizontalnya dia kan ke kanan, berarti 2-nya positif, berarti ditulis 2. Kemudian vertikalnya ke atas berapa? 4, berarti dia ditulis 4. Nah, untuk menjawab soal yang A, kemudian yang B, vektor B mewakili ruas garis titik O ke B. Nah, titik O ke B. Nah, di titik O ke B ini apa dia? Untuk horizontalnya vektornya ke kanan, berarti plus 6. Kemudian untuk yang vertikalnya ke atas, berarti plus 1. Ditulis saja 6 dan 1. Nah, selanjutnya vektor AB untuk mewakili ruas garis titik A ke B. Nah, di sini ada dua vektor. Vektor AB. Nah, untuk menulis atau menghitungnya, maka kita perlu tahu dulu vektor B itu kan 6 dan 1. Ya, kemudian vektor A adalah 2 dan 4. Nah, karena ini mau vektor AB dihitung dengan selisihnya, berarti dikurangi. Sehingga besar vektor AB sama dengan 4 min 3. Nah, untuk menjawab vektor AB sama dengan 4 min 3. Nah, selanjutnya adalah panjang vektor. Oke. Untuk menulis panjang vektor ini ada rumusnya. Saya tulis di sini. Panjang vektor A
sama dengan panjang A itu akar dari 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Dari mana 2 kuadrat dan 4 kuadrat? Maka kita lihat rumusnya. Untuk rumus vektor A itu sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, itu untuk menghitung panjang vektor. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 2 kuadrat itu adalah 4 dan 4 kuadrat adalah 16. Maka 4 plus 16 sama dengan akar 20. Nah, itu adalah panjang vektor. Dari akar 20 maka kita bisa menyederhanakannya berapa? 4 kali 5 ya, 20 kan sama dengan 4 kali 5, maka bisa disimpulkan 2 akar 5. Akar 4 kan sama dengan 2, dan 2 akar 5. Jadi kesimpulan untuk panjang A adalah 2 akar 5. Oke. Selanjutnya untuk yang akar vektor B sama vektor AB, kalian coba di bukunya masing-masing, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.